Selamat siang adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan Pak Bin untuk tutorial yang ketiga. Tutorial yang ketiga ini Bapak ingin menjelaskan tentang jurnal khusus yang ketiga, yaitu adalah Cash Receipt Journal atau jurnal penerimaan kas. Jurnal ini gunanya adalah untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas suatu perusahaan selama satu periode, ya, itu jurnal penerimaan kas. Mencatat semua transaksi penerimaan kas suatu perusahaan selama satu periode. Lalu ya, nanti pada saat Anda seperti jurnal yang lain juga, pada saat praktek itu harus memahami kolom-kolom ini. Ya, fungsi dari kolom ini. Di sini jurnalnya itu kolomnya itu banyak, ya. Kolomnya itu banyak. Tapi satu-satu Bapak jelaskan kolom ini dulu. Ya, tanggal itu tidak masalah. Tadi itu invoice number, sekarang evidence number. Evidence number itu nomor bukti. Tadi itu nomor faktur adik ya. Sekarang ini adalah evidence number, itu nomor bukti. Lalu pada kolom description, keterangan, itu mencatat nama tempat, nama orang atau nama perusahaan, dari mana uang itu diterima. Dari mana uang itu diterima. Nanti ya, pada saat prakteknya itu gampang ya. Lalu pada kolom debit ini dibagi dengan macam-macam kolom ini ya. Kolom cash in bank itu mencatat jumlah uang yang diterima. Nanti ya dalam penerimaan kas itu berapa jumlah uangnya isi di kolom cash in bank ini ya. Lalu ya setelah itu orders. Orders itu sama dengan serba-serbi ya. Tapi di bagian debit ya, di bagian debit. Maksudnya apa? Mungkin ada penerimaan-penerimaan selain penerimaan kas ya. Misal mungkin ada surat berharga ya, marketable security, surat-surat berharga itu mungkin ada ya. Kalau tidak ada nanti kosongkan saja ini ya. Itu maksudnya kolom others di bagian debit. Lalu di bagian kreditnya ya, di bagian kreditnya itu ada account receivable. Sama yang tadi itu adalah piutang ini ya, piutang dagang. Piutang dagang pada jurnal penerimaan kas ini itu ya, apabila penerimaan itu berasal dari piutang dagang. Nanti bagaimana saat praktek, itu nanti pada saat praktek akan saya jelaskan pemahamannya ya. Lalu pada kolom others ini ada lagi di bagian kredit ya. Maksudnya ya, apabila penerimaan itu bukan berasal dari piutang dagang ya. Kalau bukan berasal dari piutang dagang, maka adik-adik nanti harus mengisinya pada others. Tulis nama akunnya di kolom account ya, nomor akunnya di kolom account number, lalu jumlah uangnya, jumlah totalnya itu isi di kolom total gitu ya. Nah, itu fungsi-fungsi kolom ini. Lalu adik-adik sekalian ya, bagaimana soal praktek? Ini juga penting ya, sangat penting. Adik-adik tolong perhatikan ya, di dokumen Anda ya, dokumen transaksi nomor 3 ya, dokumen transaksi nomor 3. Tolong perhatikan ya, yang ini nih ya, itu di soal Anda itu di halaman 9 ya, di halaman 9. Sekarang bagaimana cara mengisinya? Tanggal, lihat ini, tanggal 3 Desember ya. Tanggal 3 Desember itu isi di kolom ini, tanggal 3, isi di sini tanggal 3 ya. Lalu invoice evidence ya, evidence number itu nomor bukti. Nomor buktinya itu ada kolom nomor ini, BKM 12-1. Tinggal masukkan saja itu BKM 12-1 ya. Nah, description mencatat nama tempat, nama orang atau nama perusahaan dari mana uang itu diterima. Nanti prakteknya ini ada kalimat ini saja, pahami ini saja, diterima dari ya. Di sini ditulis ya, JB Elek Menteng Jakarta. JB Elek Menteng Jakarta. Tinggal diisi di kolom description. JB Elek ya, JB Elek Menteng Jakarta. Nah, sudah selesai kolom description-nya. Itu maksudnya uang itu berasal atau diterima dari JB Elek gitu loh ya. Lalu jumlah uangnya itu berapa? Itu isi di kolom cash in bank ya. Isi di kolom cash in bank itu 34.100. Tinggal diisi 34.100.000. Nah, selesai ya. Lalu di sini kolom others ya, itu tidak diisi ya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena di kolom keterangannya ini itu pelunasan faktur adik ya. Pelunasan faktur tanggal 12. Maka yang di kolom ininya, kolom others ini kita buat tanda strap saja ya. Dibuat tanda strap
Nah, semuanya ya isi di sini strap semua, itu tidak ada maksudnya ya, kosong itu ya. Lalu ya di kolom ini juga, di kolom account receivable-nya, atau utang dagang, bukan utang, piutang dagang ya. Nah, itu lihat ini keterangan. Tolong perhatikan untuk seluruh faktur sebentar ya. Nah, bukti penerimaan kas. Kalau di sini ada kalimat pelunasan faktur, sekali lagi, kalau ada kalimat di keterangan penerimaan kas itu pelunasan faktur, maka angkanya adik-adik harus isi pada kolom account receivable ya. Itu isi angkanya itu sama dengan 34.100.000. 34.100.000 itu piutang dagang ya. Tapi piutang itu berasal dari faktur nomor 11 12 tanggal 25 November yang lalu. Jadi data tanggal 25 November itu ya, itu ada di soal Anda ya, ada di daftar saldo piutang dagang. Di sini, lihat di sini nih ya, JB Elek F11 12 tanggal 25 November 2018, totalnya 34 juta ini loh ya. Nah, jadi keterangan yang bawah tadi ya, itu datanya itu ada di sini gitu ya. Sehingga kalau itu selesai, maka yang ini juga kosong adik ya, kosong ini ya. Di sini tidak ada ya, kosong di situ. Gitu ya. Juga di sini tidak ada ya, totalnya tidak ada, jadi kosong. Yang diisi itu hanya kolom cash in bank 34 juta, kolom account receivable-nya 34.100.000. Kalau ini dibaca secara jurnal umum, maka jurnal umumnya itu dibaca ya, cash in bank pada account receivable. Cash in bank 34.100.000 di debit, lalu pada account receivable di kredit 34.100.000. Nanti setelah selesai mengisi semua dokumen-dokumen penerimaan kas ya, adik-adik jangan lupa harus total ya, jumlahkan semua dari atas ke bawah yang ada angkanya ya, yang ada angkanya. Lalu cash in bank nomornya berapa, isi di bawah ini. Ya, account receivable totalnya berapa, isi di sini, nomor akunnya isi di sini ya. Nah, setelah itu direkap ya, yang di debit nanti Anda isi rekapnya di debit, nomor akunnya di debit itu berapa, totalnya berapa, ambil total yang tadi ya. Demikian juga yang di kolom kredit. Itulah cara mengisi ya jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti kas masuk. Tetapi ya sepintas Bapak ingin menjelaskan ya tentang dokumen transaksi. Ada dua dokumen di sini nanti yang diisi pada cash receipt ini. Satunya bukti penerimaan kas seperti tanggal 3 tadi, atau dokumen nomor 3 tadi ya, yang ini ya. Dokumen nomor 3 penerimaan kas ini. Tetapi dokumen yang kedua nanti adik ada yang namanya nota kontan ya. Nota kontan, mungkin itu akan saya jelaskan saja cara mengisi nota kontannya ya. Nota kontan, ini nota kontan kopi ini ya, dokumen transaksi nomor 13 ya. Untuk isi di kolom tanggal tidak masalah, nomornya ini ya, nomornya sama yang tadi itu ya, ambil senomor ini nanti, tanggalnya tanggal 13. Lalu kepada yang terhormat, di sini tulis saja nanti di description-nya penjualan tunai ya. Lalu untuk angka total uangnya, cash in bank-nya ambil ini 266.200, isi di kolom cash in bank ya. Lalu ya, sekarang ini bukan piutang dagang, maka di kolom ini ya, di kolom ini strap tidak usah diisi nih ya. Kolom cash in bank-nya tadi ambil angka total di nota kontan itu. Lalu yang di sininya itu harus adik-adik isi yang namanya ya sales of merchandise. Sales ya of merchandise. Ya itu maksudnya itu penjualan ya. Itu maksudnya itu penjualan. Ya toh? Lalu nomor akunnya nanti Anda isi di sini, totalnya itu ambil di sini totalnya ya, ambil di sini 242. Total harga ini 242, isi di sini ya, isi di sini 242. 242 juta itu maksudnya ya. Lalu apalagi ya, itu ada fade out, maka Anda isi lagi di sini ya, fade out ini.
Nah, fade out. Ya, kita ketik fade out di sini ya, fade out. Lalu nomor akunnya nanti tolong adik-adik lihat di daftar akun ya. Lalu angkanya itu sama dengan 24 juta ya. Kita lihat ya supaya jangan bingung. Kita lihat di sini 24.200. Itu maksudnya 242 juta kali 10% sama dengan 24.200. Isi di kolom ini 24.200. Nah, gitu ya. Ya. Lalu kita lihat lagi, mungkin ada angka yang belum diinput ya. Ternyata sudah gitu ya, sudah selesai. Nah, oleh karena itu ya, adik-adik lihat di sini sekarang untuk angka totalnya isi di kolom cash in bank-nya itu tadi sama dengan ya 266.200 ya 266.200.000 gitu ya. Lalu di sini tadi diisi dengan penjualan tunai ya, penjualan tunai. Nah, di sininya ya, ini tanggalnya tadi adalah tanggal berapa? Coba lihat ya. Itu adalah tanggal 13, nomornya ya KN01 ya. Tanggal 13 ya. KN001 itu nomornya ya. Itu ada di sekalian ya, cara mengisi nota kontan ya, nota kontan kopi. Nota kontan kopi itu adalah bukti penjualan yang dilakukan secara tunai. Ingat ya, nota kontan kopi itu ya artinya adalah bukti transaksi penjualan yang dilakukan secara tunai ya. Begitu ya. Jadi yang tidak ada isi angkanya itu adik-adik harus ya, harus isi ya, harus dibuat tanda strap gitu ya. Yang tidak ada angkanya ya, itu dikasih tanda strap. Nah, yang tidak ada angkanya itu dikasih tanda strap semua gitu ya. Nah, itu ya cara mengisi bukti penerimaan kas. Yang kedua ya, cara mengisi nota kontan asli, nota kontan kopi ya. Jadi kalau ada nota kontan berikutnya lagi nanti cara isinya begini, sama seperti ini. Setelah itu jangan lupa ya, di akhir soal ini ya itu ada total, angka-angka totalnya itu berapa, ada diisi di kolom total ini. Lalu nomor akun ya masing-masing, cash in bank-nya itu berapa, isi di sini ya. Lalu yang ini kan ada nomor akunnya ini nanti ya, kalau ada. Nah, di sini seperti di sini juga nanti ada nomor akunnya. Setelah itu selesai buat rekapnya di sini ya, angkanya di sini ambil angka total, lalu totalkan kontan kopi. Sekian dan terima kasih.